Halo, perkenalkan nama saya Afifa dari kelas 3E jurusan Manajemen Universitas Bina Sarana Informatika. Di sini saya mau mereview sebuah film yang berjudul The Billionaire. Ini tuh kisah true story dari seorang pengusaha muda dari Thailand bernama Top. Top ini CEO dari produk Tokenoi yang berasal dari Thailand. Top keturunan dari Cina Thailand yang tinggal di Thailand. Top ini dari keluarga yang lumayan mencukupi, jadi dia nggak usah memikirkan yang namanya pendidikan. Kesehariannya ini tuh digunakan untuk main game online, terus tanpa dia rencanakan dia suka jual senjata-senjata game online ke pecandu-pecandu game online seluruh dunia. Dari penjualan senjata-senjata game online itu, dia menghasilkan uang dan dapat membeli sebuah mobil. Hingga suatu ketika usaha ayahnya ini tuh bangkrut dan terlilit hutang 40 juta baht atau sekitar 12 miliar. Dan hingga rumahnya dalam proses penyitaan bank. Bersamaan dengan itu juga, akun game online-nya Top ini diblokir karena penyalahgunaan kepentingan komersial. Bersamaan itu juga, dia nggak diterima di universitas negeri. Karena masalah keuangan, ayahnya itu ingin si Top kuliah tapi di universitas negeri, tapi ibunya nolak. Mau masuk negeri atau swasta, anaknya tetap harus sekolah. Hingga akhirnya si Top ini coba untuk berwirausaha menjual DVD player, tapi ternyata DVD player yang dia jual ini bajakan dan nggak bisa dibalikin lagi. Dan terus karena keinginan ibunya untuk agar anaknya tetap sekolah, si Top menggadai jimat milik ayahnya untuk mendaftar ke universitas. Suatu hari tanpa sengaja Top pergi ke Food Expo, dimana tuh di sana banyak yang menawarkan berbagai macam makanan dan juga mesin pengolahannya. Sampai pada akhirnya ia tertarik pada mesin pengolahan kacang. Top mulai bisnis baru, yang mulai menjual kacang di sebuah mall. Untuk penjualan kacangnya ini tuh dia kadang sering pergi ke pecinan penjual kacang untuk melihat cara pembuatan kacang yang baik dan benar tuh kayak gimana. Hingga suatu hari dia berjualan di mall bersama pamannya. Walaupun dia udah berhasil membuat kacang yang sempurna, tetapi ternyata saat penjualan di mall tersebut pembeliannya kurang, dan akhirnya dia minta ke pihak mall untuk pindah tempat di depan pintu masuk mall. Dan mulai dari situ, untuk pembelian kacangnya ini dari pelanggan lumayan banyak, tapi usahanya ini nggak selalu berjalan mulus. Hingga suatu ketika pihak mall ini menegur dia karena mesin penggoreng kacangnya itu mengeluarkan asap dan mengotori dinding mall. Dan pihak mall akhirnya memutuskan kontrak dengan Top. Bersama dengan itu juga, orang tuanya Top ini memutuskan untuk pindah ke Cina. Ia bertemu dengan kekasihnya, dan kekasihnya itu membawa oleh-oleh rumput laut dari provinsi Rayong. Disinilah awal mula kesuksesannya dia. Ia tertarik untuk menjual camilan rumput laut tersebut. Tapi ternyata pengolahan rumput lautnya ini tuh nggak gampang. Seringkali rumput laut yang dia goreng itu pahit dan cepat basi. Udah banyak modal yang dihabiskan untuk membeli rumput laut mentah,
Bahkan ia sampai menjual sebuah komputer yang ada di rumahnya demi membeli bahan baku lagi. Setelah Top berhasil menggoreng rumput laut, ia datang ke dekan Fakultas dan Teknologi Pangan untuk menanyakan bagaimana caranya agar rumput laut tidak mudah basi. Top yang sangat berambisi menjadi seorang pengusaha muda, akhirnya untuk produk rumput lautnya ini itu dinamakan Tokenway, yang memiliki arti pengusaha muda. Terus inspirasi datang saat Top berbelanja di 7-Eleven. Ia berpikir untuk memasarkan produknya di sana, tetapi semuanya gak semudah membalikan telapak tangan. Ketika sampai di 7-Eleven, Top tidak dilayani dengan baik, bahkan tidak dipersilahkan untuk menjelaskan produknya. Pihak 7-Eleven menyuruhnya pulang dan meninggalkan produknya di sana. Namun Top tetap bersikeras untuk menjelaskannya. Lalu produknya ditolak mentah-mentah oleh 7-Eleven karena kemasannya itu belum siap, kurang menarik dan tidak layak jual. Setelah Top mendatangi orang desain untuk memperbaiki kemasannya supaya lebih menarik dan layak jual, Tuhan masih menguji kesabarannya. Ketika ia sudah memperbaiki semuanya, ternyata pihak 7-Eleven mengabaikannya. Top dibiarkan untuk menunggu hingga petang, lalu ia pulang dan memberikan produknya kepada satpam penjaga lift. Di saat Top hampir putus asa, tiba-tiba direksi 7-Eleven memutuskan untuk menerima produknya. Kebijakan dari 7-Eleven, Top harus memiliki pabrik sesuai standar dan mengirimkan produknya ke lebih dari 6.000 cabang 7-Eleven atau sekitar 72.000 kemasan. Ia diberi waktu 2 bulan untuk mengirimkan produknya. Jika total stok kurang dari 80% dari kapasitas produksi, maka 7-Eleven akan memutuskan kontrak dengannya. Saat itu Top belum memiliki karyawan, ia hanya dibantu oleh pamannya di dapur. Top harus mendapatkan dana untuk membangun pabriknya. Saat itu usianya baru 19 tahun, belum mencukupi untuk meminjam uang di bank, dan banyak syarat-syarat perbankan yang tidak terpenuhi. Top mulai putus asa dan memutuskan untuk ikut orang tuanya di Cina. Sebelum memutuskan ke Cina, ia melakukan usaha terakhirnya, itu membangun pabrik kecil dengan menjual mobil kesayangannya. Terus ia renovasi kantor lama ayahnya. Terus nggak disangka ternyata nama produk yang ia buat kini jadi kenyataan. Pabrik kecil dan sederhananya mampu memenuhi standar dan lolos untuk kerjasama dengan 7-Eleven. Setelah 2 tahun kerjasama dengan 7-Eleven, Top bisa melunasi hutang ayahnya 40 juta baht atau 12 miliar. Terus orang tuanya kembali menempati rumah bersama dengan Top. Saat ini Top sudah memiliki 2.500 karyawan dan mengirim produknya ke 6.000 cabang 7-Eleven, serta mengekspor camilan rumput lautnya ke 27 negara termasuk Indonesia. Top telah memiliki perkebunan rumput laut di Korea Selatan dan pendapatan tahun 2010-nya itu bisa mencapai 1.500 juta baht atau 450 miliar. Oke, sekian review film dari saya. Apabila ada banyak kekurangan, ada salah-salah kata dalam pengucapan penyampaian review film ini, saya mohon maaf. Sekian review dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.